Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Olivia Dwi Pratiwi dengan NIM akhir 112, Nabila Agilia dengan NIM akhir 059, dan saya sendiri Nabila Krisan dengan NIM akhir 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang model pembelajaran tematik. Pengertian dari pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan satu konsep dalam beberapa materi. Pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Selanjutnya, landasan teori pembelajaran tematik. Yang pertama adalah landasan filosofis. Pembelajaran tematik berlandaskan pada filsafat pendidikan progresisme, sedangkan progresisme bersandar pada filsafat naturalisme, realisme, dan pragmatisme. Di samping itu, pembelajaran tematik bersandar juga filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. Yang kedua, landasan psikologis. Secara teoritik maupun praktik, pembelajaran tematik berlandasan pada psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menemukan isi materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada anak didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan anak didik. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Dalam implementasi pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik, dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Dan yang terakhir adalah landasan konseptual. Tema yang baik tidak hanya memberikan fakta-fakta itu terhadap siswa. Tema yang baik bisa mengajak siswa untuk menggunakan keterampilan berpikir yang lebih luas dan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Agilia dengan NIM 2002102050559. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik. Prosedur pelaksanaan pembelajaran tematik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan awal atau pembukaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan dengan cara seperti meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman yang akan dilakukan berguna untuk dirinya. Kegiatan yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan hal-hal yang dianggap aneh bagi siswa dan melakukan interaksi yang menyenangkan. Yang kedua, kegiatan inti. Dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode dan media, sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, kegiatan akhir atau penutup. Kegiatan ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mengakhiri pelajaran, dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap apa yang telah dipelajari, serta mengetahui tingkat keberhasilan siswa dan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, mengurangi overlapping terhadap berbagai mata pelajaran. Yang kedua, menghemat pelaksanaan pembelajaran tematik. Yang ketiga, anak didik mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Keempat, pembelajaran menjadi holistik dan menyeluruh.
Kelima, keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan lainnya akan menguatkan konsep yang telah dikuasai anak didik. Pembelajaran tematik selain mempunyai keunggulan-keunggulan juga mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan yang menyolok dari pembelajaran tematik antara lain: yang pertama, pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya ia dapat melaksanakannya dengan baik. Yang kedua, persiapan harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Guru harus merancang pembelajaran tematik dengan memperhatikan keterkaitan antara berbagai pokok materi tersebar di beberapa mata pelajaran. Menuntut penyediaan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Pembelajaran tematik berlangsung dalam satu atau beberapa session, dibahas beberapa pokok dari beberapa mata pelajaran, sehingga alat, bahan, sarana, dan prasarana harus tersedia sesuai dengan pokok-pokok mata pelajaran yang disajikan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami dan mendalami konsep materi yang bergabung dalam tema serta menambah semangat belajar, karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi siswa. Tujuan pembelajaran tematik: yang pertama, memudahkan memusatkan perhatian pada satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, memberikan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan berbagai pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam situasi nyata, seperti bercerita, bertanya, menulis, sekaligus mempelajari pelajaran yang lain. Yang keenam, merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dan diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih, atau pengayaan. Yang kedelapan, budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Kesimpulan, pembelajaran tematik adalah bentuk model pembelajaran terpadu yang menggabungkan suatu konsep dalam beberapa materi pelajaran atau bidang studi menjadi satu tema atau topik pembahasan tertentu, sehingga terjadi integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan siswa aktif menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik. Pembelajaran tematik berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi siswa dalam mendalami dan memahami konsep materi yang tergabung dalam tema, serta menambah semangat belajar, karena materi yang dipelajari merupakan materinya yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi siswa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.